Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hal-hal yang harus kamu ketahui sebelum mengerjakan bab 3. Di dalam bab 3, berisi tentang metodologi penelitian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah item yang terdapat di dalam bab 3 penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif? Mari kita simak dengan baik. Secara umum, item-item yang terdapat di dalam bab 3, yaitu sebagai berikut. Objek dan ruang lingkup penelitian. Waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik, metode pengumpulan dan penentuan data, teknik, metode analisis. Secara umum, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara item-item pada bab 3 penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Yang membedakannya hanya dari segi muatan isi dari masing-masing item tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas item tersebut satu persatu. Pembahasan pertama, yaitu objek penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pada hakikatnya, objek penelitian merupakan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti. Sementara, ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah penelitian. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, maupun sebuah tempat penelitian. Dalam sebuah penelitian, ruang lingkup bisa berarti pembatasan variabel yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Contoh, kita mengambil judul tentang analisis pengaruh diferensiasi produk terhadap tingkat kepuasan konsumen pada toko 2 motor Bitung. Dari judul tersebut, yang menjadi objek penelitiannya yaitu tingkat kepuasan konsumen atas diferensiasi produk pada toko tersebut. Sementara ruang lingkup penelitiannya yaitu toko 2 motor Bitung. Dengan demikian, objek dan ruang lingkup penelitiannya yaitu terkait pengaruh antara diferensiasi produk di toko 2 motor Bitung terhadap kepuasan para konsumennya. Kemudian yang kedua, yaitu waktu dan tempat penelitian. Pada bagian ini, menjelaskan tentang tanggal pelaksanaan penelitian, dan tempat atau lokasi di mana dilaksanakannya penelitian tersebut, bisa disertai dengan alamat. Lalu yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bagian ini, menjelaskan tentang metode yang kita gunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Macam-macam metode penelitian yaitu, metode kuantitatif, metode kualitatif, metode survei, metode ex post facto, dan metode deskriptif. Contohnya, 1. Pada judul, analisis pengaruh diferensiasi produk terhadap tingkat kepuasan konsumen pada toko 2 motor Bitung. Maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. 2. Pada judul, evaluasi kinerja karyawan pada toko 2 motor Bitung. Maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penjelasan lebih rinci terkait metode penelitian kuantitatif dan kualitatif akan dijelaskan pada video selanjutnya. Pembahasan keempat adalah tentang variabel penelitian dan pengukurannya. Dalam variabel penelitian, menjelaskan tentang definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan. Pembahasan dapat berupa definisi variabel tersebut dan indikator-indikatornya secara singkat. Kemudian, pengukuran variabel dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum. 1. Variabel diskrit.
Variabel diskrit sering juga disebut variabel nominal, atau variabel kategorik. Variabel jenis ini hanya diukur berdasarkan dua kutub nilai yang berlawanan, misal baik dan buruk, atau ya dan tidak, atau pria dan wanita. Jika dikaitkan dengan model analisis data, variabel diskrit juga sering disebut sebagai variabel dummy. 2. Variabel kontinum merupakan variabel yang dapat diukur dengan nilai yang lebih bervariasi dibanding dengan diskrit. Pengukuran variabel kontinum dapat dibedakan dalam 3 skala pengukuran, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Skala ordinal adalah skala yang memungkinkan peneliti membagi objek yang diteliti berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, berdasarkan tinggi badan. Objek yang diteliti dikelompokkan menjadi kelompok badan yang tinggi, kelompok badan yang sedang, dan kelompok badan yang pendek. Contoh lain, misal mengukur kecerdasan mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa dapat dikelompokkan menurut urutan kecerdasannya, yaitu cerdas, cukup cerdas, kurang cerdas, dan tidak cerdas. Selanjutnya, skala interval adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk mengukur jarak dari suatu nilai, dan jarak tersebut dapat diketahui dengan pasti, sehingga memungkinkan dilakukannya kalkulasi aritmatik, misal dapat dihitung nilai rata-ratanya atau min dan nilai standar deviasi. Skala interval memiliki nilai 0 yang tidak mutlak. Contohnya, suhu udara. Dalam pengukuran suhu udara, nilai 0 merupakan sebuah nilai yang bermakna. Sementara skala rasio adalah skala pengukuran yang memungkinkan peneliti melakukan kalkulasi aritmetik secara tepat, dan skala ukuran dapat dimulai dari angka 0, dalam artian memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya, pendapatan perusahaan 0 rupiah, 0 rupiah ini artinya benar-benar 0 atau tidak ada. Pembahasan kelima, yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan seluruh bagian data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup yang telah kita tentukan sebelumnya. Sementara sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut. Contohnya, dari judul analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta. Populasinya yaitu seluruh penduduk di wilayah DKI Jakarta. Kemudian untuk memilih sampel, kita harus menentukan teknik pengambilan dan penghitungan sampel, contohnya, dari judul, analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu, sampel acak berdasar area cluster random sampling, dan untuk menghitung jumlah sampel penelitian yaitu, menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya, pembahasan ke-6, yaitu tentang teknik atau metode pengumpulan dan penentuan data. Teknik mengumpulkan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua, menurut sumbernya, yaitu data internal dan eksternal. Ketiga, menurut sifatnya, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Keempat, menurut waktu pengumpulannya, yaitu data cross-section atau insidentil, dan data berkala atau time series. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang teknik atau metode analisis. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami, dan juga dapat bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah yang berkaitan tentang sebuah penelitian.
Pertama, metode analisis data kuantitatif. Metode ini bergantung pada kemampuan untuk dapat menghitung secara akurat. Tidak hanya itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Beberapa metode analisis data yang dapat digunakan untuk jenis data ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis faktor. Kedua, metode analisis data kualitatif. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Beberapa metode analisis yang dapat digunakan antara lain analisis konten dan analisis naratif. Contohnya, untuk penelitian kuantitatif, salah satu metode analisis data yang digunakan yaitu regresi. Sementara untuk penelitian kualitatif, salah satu metode analisis data yang digunakan yaitu ANP atau Analytic Network Process.